Dan pemirsa, persiapan juga dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui situasi terkini serta seperti apa pengamanan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kita akan bergabung bersama rekan kami Yola Dwiyanti di sana. Selamat siang, Yola. Iya, Yola, bagaimana situasi terkini di area PN Jakarta Selatan? Apakah ada pengamanan khusus? Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Memang untuk situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang amar putusan ataupun vonis untuk terdakwa Richard Eliezer alias Baradae, memang belum ada pengamanan yang ataupun kegiatan yang cukup signifikan jelang sidang pada pagi hari ini, karena memang sidang baru akan dimulai pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kendati demikian, tadi kami sempat memantau di area luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa memang masyarakat ataupun yang bisa kami sebut sebagai simpatisan ataupun pendukung dari Richard Eliezer ini sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya bersama-sama menyaksikan secara langsung sidang vonis dari terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Dan juga tidak hanya dari simpatisan ataupun pendukung saja, Gede dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat melihat ada beberapa karangan bunga yang memang sudah diletakkan ataupun ditaruh di halaman area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertuliskan bahwa mendukung secara penuh Richard Eliezer dan juga memberikan semangat untuk sidang vonis pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, Gede dan juga pemirsa, memang Richard Eliezer alias Baradae ini berperan sebagai orang yang mengeksekusi ataupun menembak Brigadir J sebanyak 3 hingga 4 kali atas perintah dari Ferdi Sambo, yang mana ini juga salah satu yang memberatkan Richard Eliezer alias Baradae. Untuk itu memang jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan yakni pada tanggal 18 Januari 2023 lalu ini menuntut Baradae selama 12 tahun hukuman penjara. Dan memang untuk hal yang meringankan ini mengingat karena Richard Eliezer alias Baradae sebagai status justice kolaborator, yang mana ini Baradae orang yang pertama kali menguak ataupun membuka kasus ini dan juga membuka bahwa skenario Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa kejadian atau peristiwa ini bermula dari tembak-menembak antara Brigadir J dan juga Baradae. Namun yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Sebelumnya 4 terdakwa lain yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini sebelumnya sudah menjalani sidang vonis terlebih dahulu, yang mana keempat terdakwa tersebut ini divonis oleh majelis hakim jauh lebih berat dibanding tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Adapun untuk Ferdi Sambo sendiri, majelis hakim vonis Ferdi Sambo yakni hukuman mati, sedangkan untuk Putri Chandrawati majelis hakim memvonis Putri Chandrawati yakni selama 20 tahun hukuman penjara, yang mana jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Putri Chandrawati ini 8 tahun hukuman penjara. Dan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sendiri sebelumnya memang jaksa penuntut umum ini menuntut keduanya dengan hukuman 8 tahun penjara, namun memang dalam vonis majelis hakim ini memvonis Ricky Rizal selama 13 tahun penjara, sedangkan untuk Kuat Ma'ruf sendiri ini 15 tahun hukuman penjara. Gede dan juga pemirsa, kita akan sama-sama memantau jalannya sidang hari ini untuk terdakwa dari Richard Eliezer alias Baradae. Apakah vonis yang diberikan oleh majelis hakim selaku tangan Tuhan di dunia ini mampu mengadili Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana yang akhirnya menewaskan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu, Gede. Ya, Yola, apakah para simpatisan begitu ya, para pendukung Richard Eliezer sudah berkumpul dan nantinya apakah diberi antrian seperti kemarin kita ketahui bahwa di sidang vonis dari Ferdi Sambo sempat terjadi kericuan sedikit begitu ya, bagaimana para pendukungnya itu berlomba-lomba untuk masuk. Apakah ada antisipasi khusus yang dilakukan oleh petugas PN sehingga tidak terjadi pengalaman seperti pada vonis Ferdi Sambo sebelumnya? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang untuk simpatisan ataupun pendukung dari Richard Eliezer alias Baradae sendiri ini sudah sejak pagi tadi memenuhi area dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang hingga kiranya saat ini pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat, para simpatisan ataupun pendukung Richard Eliezer ini belum diperkenankan untuk memasuki area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini khususnya untuk menunggu di area depan ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang biasanya ini pintu
pintu dari ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dibuka 1 jam sebelum sidang, yang mana sidang hari ini rencananya baru akan dimulai pada pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang untuk antisipasi sendiri ini dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mempersiapkan, yakni memang hanya 50 orang saja orang yang bisa menonton ataupun menyaksikan secara langsung jalannya sidang vonis untuk Baradae alias Richard Eliezer pada pagi hari ini. Dan untuk mengantisipasi ramainya simpatisan untuk menonton secara langsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menyiapkan beberapa monitor baik di area luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di sekitar area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengantisipasi dari ramainya pendukung yang ingin masuk ke ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Gede. Jika Anda memberikan informasi bahwa hanya diperbolehkan 50 orang yang bisa masuk ke dalam ruang sidang, jika Anda menghitung saat ini jumlah pendukungnya, apakah sudah lebih dari 50 orang, Yola? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang tadi kami sempat memantau di area luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk simpatisan ataupun pendukung dari Baradae alias Richard Eliezer. Ini menurut pandangan kami memang sudah mencapai 30 hingga 40 orang saja. Ini artinya belum lebih dari 50 orang. Namun jika kita berkaca pada sidang-sidang sebelumnya untuk simpatisan dari Richard Eliezer sendiri, ini bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 50 orang. Untuk itu memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kapasitasi untuk simpatisan yang dapat masuk ini hanya beberapa orang saja, mengingat memang kapasitas dari ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini hanya bisa menampung tidak lebih dari 50 orang. Dan untuk sistematis pemasukan sendiri ini di pengadilan ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini nantinya akan diprioritaskan untuk kami awak media masuk terlebih dahulu, baru nanti sisanya untuk simpatisan ataupun pendukung dari Richard Eliezer. Sementara itu, Gede. Ya, baik Yola, kami akan terus menanti informasi terbaru dari Anda, tetap di sana.